Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel kelas Bulintang ya. Di video sebelumnya, anak-anak sudah belajar menentukan ide pokok dari suatu paragraf, ya kan? Dan Bulintang juga telah memberikan PR ya kepada anak-anak untuk selanjutnya jawabannya ditulis di kolom komentar. Nah, setelah Bulintang amati, jawabannya beragam ya, beragam, dan ini bagus sekali anak-anak untuk perkembangan kemajuan belajar kalian. Langsung saja Bulintang berikan jawaban dari PR yang kemarin di video yang sebelumnya, menentukan ide pokok dari satu paragraf. Ide pokoknya, jawabannya langsung Bulintang sampaikan saja. Jawabannya adalah jeng. Jawabannya, Kerajaan Majapahit banyak memberikan arti penting bagi bangsa Indonesia. Itulah jawabannya. Bulintang ucapkan selamat kepada anak-anak yang jawabannya benar dan anak-anak yang jawabannya salah. Kalian hebat sekali anak-anak. Loh Bu, kok yang salah juga diberikan selamat? Iya dong. Kenapa? Karena kalian sudah berani untuk melawan rasa takut kalian untuk menjawab dari hasil pemikiran kalian, bukan dari hasil pemikiran orang tua atau hasil pemikiran dari tetangga atau hasil pemikiran dari kakaknya, adiknya, dan orang-orang yang lainnya. Ya, ingat, diri kalian yang harus diajak untuk berjuang ya anak-anak. Berjuang, yang namanya pintar itu anak-anak tidak langsung tiba-tiba, maksudnya orang lahir tidak langsung jadi pintar, tapi semua orang pernah mengalami masa dimana tidak tahu apa-apa sampai akhirnya menjadi tahu. Itu karena dia terus belajar, tidak berhenti, tidak mudah menyerah ya anak-anak. Sekali lagi Bulintang ucapkan selamat kepada kalian yang jawabannya benar dan yang jawabannya salah. Kalian semua hebat, kalian sudah berani untuk melawan rasa takut kalian. Adapun jawabannya benar itu adalah bonus. Yang paling penting adalah kalian berani untuk menjawab sendiri ya. Hebat sekali, hebat ya. Nah, di video kali ini, kalau kemarin kalian sudah belajar untuk menentukan ide pokok, di video kali ini Bulintang akan mengajak kalian untuk membuat cerita pendek ya, membuat cerita pendek anak-anak. Ini masih berkaitan dengan video yang sebelumnya. Karena apa? Karena bisa dikatakan kalau ini itu adalah kebalikannya dari yang video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya anak-anak diajak untuk menentukan ide pokok, merumuskan ide pokok. Nah, di video kali ini anak-anak itu diajak untuk menjadi penulisnya. Kalau kemarin anak-anak itu sebagai pembaca, di mana anak-anak diminta untuk mencari tahu apa sih yang mau disampaikan oleh penulis. Nah, kali ini anak-anak itu yang akan menjadi penulisnya, anak-anak yang diminta untuk menyajikan cerita untuk pembaca. Wah, hebat enggak? Hebat, keren kan? Nah, untuk itu anak-anak, sebelum kalian membuat cerita yang bagus ya, sebelum kalian mencoba untuk menjadi penulis yang bisa memberikan cerita-cerita bagus kepada para pembaca dari cerita kalian, maka kalian perlu memperhatikan beberapa hal sebelum kalian menulis ya. Yang perlu dipersiapkan apa sih sebelum kalian itu menulis? Yang perlu dipersiapkan adalah satu, kalian perlu menentukan topik. Jadi topik ini berkaitan dengan kalian itu mau membuat cerita tentang apa sih. Nah, inilah topik tentang apa.
apa, cerita tentang apa yang akan kalian buat. Untuk mengembangkan kalimat tadi menjadi kalimat penjelas, anak-anak bisa menggunakan beberapa pertanyaan. Misalkan kapan, di mana, mengapa, ya, berapa. Kalian bisa mengembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau tadi pandemi COVID-19 mengharuskan semua anak untuk belajar dari rumah supaya anak-anak tidak mudah tertulari dan tetap aman, ya kan? Nah, itu bisa kalian kembangkan. Kegiatan belajar dari rumah sudah berlangsung sejak lama. Tadi kan kalimat pertama ada kata belajar dari rumah, dikembangkan di kalimat keduanya ada kata belajar dari rumah. Berlangsung sejak lama, maksudnya sejak lama itu seberapa lama sih kok sampai dibilang sudah berlangsung sejak lama? Nah, kalian jelaskan di kalimat berikutnya. Kegiatan belajar dari rumah ini berlangsung sejak aku masih duduk di kelas 4 sampai aku naik di kelas 5 saat ini. Pandemi tersebut belum juga selesai. Nah, itu contoh kalimat penjelas berikutnya. Lalu bisa kalian kembangkan lagi. Ketika ini terjadi, kamu dari kelas ketika aku duduk di kelas 4 sampai aku naik ke kelas 5 belum selesai pandeminya, terus apa yang terjadi? Aku menjadi bosan. Kenapa kok bosan? Dikembangkan lagi di kalimat berikutnya. Aku tidak bisa bermain dan belajar bersama dengan teman-temanku. Itu contoh kalimat penjelas anak-anak. Lalu dijelaskan lagi di kalimat berikutnya dengan dibantu pertanyaan apa yang terjadi atau mengapa. Ketika tadi kalian merasakan kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman, terus apa yang terjadi ketika tidak bisa bertemu dengan teman-teman? Ketika kalian bosan, aku menjadi rindu bermain dan belajar dengan teman-teman. Kalau rindu, kenapa tidak bertemu saja? Kenapa tidak mengunjungi rumahnya? Kenapa tidak janjian bertemu bersama untuk bermain bersama-sama? Kalian jawab di pertanyaan berikutnya. Meskipun aku rindu dengan teman-teman, sementara ini aku harus menahan rindu supaya aku dan teman-teman tetap aman dan tidak mudah tertulari virus COVID-19. Mengapa harus kenapa kok seperti itu? Kenapa kok harus menahan rindu? Kenapa kok takut tertulari? Kalian bisa jelaskan di kalimat berikutnya. Misalkan dijawab lagi di kalimat berikutnya. Virus COVID-19 ini mudah menular dari satu orang ke orang yang lainnya melalui droplet, ya. Itu menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Lalu bisa kalian jelaskan lagi, droplet itu apa sih? Ya, dijawab di kalimat berikutnya. Atau pilihan lainnya bisa kalian kembangkan lagi. Tidak hanya itu, virus COVID-19 ini juga bisa menular melalui sentuhan, sehingga akan berbahaya bila aku bertemu atau berkumpul bersama dengan teman-temanku.
itu jadi satu kalimat misal kalimat pertama ke kalimat kedua itu bisa kalian kembangkan melalui pertanyaan. Kalimat kedua ini bisa merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan yang ada di pikiran kalian anak-anak. Misalkan tadi dikembangkan lagi, ketika kalian rindu tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kalian harus tetap menjaga jarak karena supaya tidak mudah tertulari oleh virus COVID-19 ini. Terus apa yang bisa dilakukan sementara ini selain menahan rindu tadi? Bisa kalian jawab di pertanyaan selanjutnya. Aku dan teman-teman masih terus berdoa supaya virus COVID-19 ini bisa segera berlalu sehingga aku dan teman-teman bisa kembali bermain dan belajar bersama. Sampai situ saja sudah bagus sekali anak-anak ya. Jadi dari contoh yang Bu Lintang berikan tadi, Bu Lintang yakin pasti ada kebingungan di antara kalian. Bingung ini berarti sudah ada tanda bahwa kalian mulai berpikir anak-anak ya. Selanjutnya Bu Lintang minta kalian anak-anakku untuk bisa membuat cerita. Topiknya Bu Lintang saat ini Bu Lintang yang tentukan ya. Topiknya adalah tentang kegiatan belajar dari rumah. Nah, dari topik ini tugas kalian menentukan ide pokok, lalu ditentukan apa lagi? Ditentukan pertama tadi kan topiknya sudah Bu Lintang tentukan tentang kegiatan belajar dari rumah selama masa pandemi. Ya, itu topiknya. Lalu kalian kembangkan menjadi apa? Ide pokok. Kalian rumuskan ide pokoknya. Terus dari ide pokok ini kalian kembangkan menjadi kalimat utama. Lalu kalian kembangkan lagi menjadi kalimat penjelas melalui informasi-informasi tambahan yang dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat sendiri dan kalian jawab sendiri ya. Lalu anak-anak, ketika kalian membuat paragraf ini, membuat cerita ini, kalian juga perlu memperhatikan pemilihan kata. Pemilihan kata, gunakanlah kata-kata yang baik sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Terus kalian juga perlu memperhatikan penggunaan ejaan. Gunakan ejaan yang sesuai dengan EYD, ejaan yang telah disempurnakan. Maksudnya bagaimana Bu? Penggunaan huruf kapital diperhatikan. Kemudian penggunaan tanda titik diperhatikan ya. Di awal kalimat kalian harusnya di awal kata kalian harusnya menggunakan huruf apa? Huruf kapital atau huruf kecil. Nah, itu perlu kalian perhatikan dalam membuat cerita. Tidak usah panjang-panjang anak-anak. Bu Lintang minta minimal ada 4 kalimat dalam satu paragraf ya. Ada 4 kalimat dalam satu paragraf, itu minimal, berarti paling sedikit. Kalian mau kembangkan lebih banyak lagi juga lebih bagus. Kalian bisa tuliskan itu di kolom komentar. Karena apa? Karena Bu Lintang yakin walaupun topiknya sama, tapi antara satu anak dengan anak yang lainnya akan berbeda-beda jawabannya. Isi kepalanya pasti akan berbeda-beda. Dan Bu Lintang senang sekali karena apa? Karena pada materi yang seperti ini Bu Lintang berharap kalian tidak bisa mencontek ya, tidak bisa mencontek karena jawabannya
tidak bisa kalian ambil dari internet. Kalian harus berusaha untuk menjawab sendiri. Beranikan diri kalian untuk menjawab sendiri. Jangan pikirkan benar atau salah. Itu adalah bonus. Kalau kalian benar itu adalah bonus. Ketika kalian salah pun itu tidak dosa anak-anak ya. Untuk menjawab soal seperti ini kalian salah tidak dosa. Karena justru dari kesalahan itu kalian akan bisa memperbaiki kesalahan kalian. Ingat anak-anak, kata Imam Syafi'i, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, karena ketika kalian lelah untuk menuntut ilmu dan kalian berputus asa, kalian harus bersedia untuk menanggung perihnya kebodohan. Jangan takut untuk menjawab, karena semua orang yang pintar itu diawali dari tidak tahu apa-apa, diawali dari berbuat atau menjawab dengan jawaban yang salah-salah, lalu diperbaiki sampai akhirnya menjadi tahu dan berhasil. Terima kasih. Bu Lintang tunggu cerita pendek kalian di kolom komentar ya. Paling sedikit 4 kalimat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.